Selamat datang anak-anak. Semoga video ini dapat menjadi bahan pembelajaran yang bisa digunakan di rumah untuk anak-anak sekalian di masa pandemi ini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang akuntansi dasar untuk kelas 10 SMK. Kompetensi keahliannya akuntansi keuangan dan lembaga. Video ini sengaja saya siapkan buat anak-anak saya di sekolah untuk mempermudah mereka belajar di rumah. Semoga bermanfaat. Sebelum kita melakukan pembahasan kita, hal yang perlu kita ketahui bersama yaitu kompetensi dasar pada pembelajaran kita kali ini. Nah, kompetensi dasar yang pertama yaitu memahami pengertian, tujuan, peran akuntansi dan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Kemudian kompetensi dasar yang kedua yaitu mengelompokkan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi sesuai dengan perannya. Nah, dari kedua kompetensi dasar di atas, poin-poin penting yang kita ambil untuk kita bahas kali ini yaitu yang pertama, pengertian akuntansi, kemudian tujuan akuntansi, peran akuntansi dalam dunia usaha, dan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Yang pertama, pengertian akuntansi. Kita semua sama-sama mengetahui bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar banyak orang yang mengatakan akuntansi atau dalam bahasa Inggrisnya accounting. Lalu, apa yang dimaksud dengan akuntansi itu? Nah, berikut ada beberapa pendapat mengenai pengertian akuntansi. Nah, yang pertama, menurut Horgen, Harrison, dan Bamber tahun 2005, akuntansi merupakan sistem yang digunakan untuk mengukur kegiatan usaha perusahaan, memproses informasi akuntansi, memproses informasi yang dibutuhkan, dan mengkomunikasikannya kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Sedangkan menurut American Accounting, akuntansi adalah proses identifikasi, pengukuran, penyampaian informasi ekonomis yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang menggunakan informasi tersebut. Kemudian, menurut Standard of Accounting Principles Board, akuntansi adalah kegiatan jasa yang berfungsi menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, yang kemudian dapat digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Referensinya, teman-teman bisa lihat link di bawah sini, nanti bisa diakses untuk sumber lebih lengkapnya. Nah, dari ketiga pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian akuntansi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengertian akuntansi berdasarkan fungsi dan kegunaannya. Akuntansi dipandang sebagai aktivitas jasa yang menyediakan informasi penting untuk penilaian jalannya sebuah perusahaan. Sedangkan pengertian akuntansi berdasarkan aktivitas atau kegiatannya, akuntansi dipandang sebagai proses yang meliputi identifikasi, pengukuran, penyampaian informasi ekonomis yang bersifat finansial. Dengan demikian, akuntansi dapat didefinisikan sebagai berikut. Nah, secara umum, akuntansi didefinisikan sebagai sistem informasi keuangan yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Sedangkan akuntansi sebagai suatu sistem informasi keuangan, akuntansi merupakan sebuah proses yang terdiri dari 3 aktivitas penting, yaitu pengidentifikasian, pencatatan, komunikasi kejadian-kejadian ekonomi suatu perusahaan yang menghasilkan informasi bagi penggunanya. Sehingga, jika dilihat dari sudut pandang proses kegiatannya, akuntansi dilihat sebagai proses pencatatan, penggolongan, pengiktisaran, pelaporan, dan penganalisaan data keuangan.
Akuntansi juga sebagai sebuah sistem informasi yang memberikan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai kegiatan ekonomi dan kondisi perusahaan. Nah, berikut ada ilustrasi gambar di samping. Ini adalah proses identifikasi atau memilah-milah transaksi, kemudian melakukan pencatatan, penggolongan, dan pengiktisaran. Setelah itu melakukan mengkomunikasikannya atau mempersiapkan laporan akuntansi tersebut kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Misalnya pihak-pihak yang membutuhkan di sini ada investor, manajer, pemerintah, atau pihak-pihak lainnya. Nah, informasi akuntansi yang kita hasilkan itu digunakan oleh pihak-pihak yang membutuhkan tadi untuk melakukan analisa dan menginterpretasikannya untuk pengambilan kebijakan perusahaan demi keberlangsungan perusahaan ke depannya. Nah, setelah kita memahami tentang pengertian akuntansi, sekarang kita akan membahas tentang tujuan akuntansi. Akuntansi sebagai sebuah sistem penyedia informasi memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut. Nah, menurut prinsip akuntansi Indonesia pada tahun 1984, tujuan akuntansi keuangan atau laporan keuangan dibagi menjadi dua bagian penting atau dua pokok penting, yaitu tujuan umum dan tujuan kualitatif. Nah, di sini tujuan umum akuntansi yang pertama yaitu untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aktiva dan kewajiban serta modal sebuah perusahaan. Itu tujuan umum yang pertama. Kemudian tujuan umum yang kedua yaitu memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan dalam aktiva neto atau aktiva dikurangi kewajiban pada suatu perusahaan yang timbul dari kegiatan usaha dalam rangka memperoleh laba. Tujuan umum yang ketiga yaitu untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan di dalam menafsirkan potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. Tujuan umum yang keempat untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan dalam aktiva dan kewajiban suatu perusahaan, seperti informasi mengenai aktivitas pembiayaan investasi. Kemudian tujuan umum yang terakhir yaitu untuk mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan, seperti informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dianut oleh perusahaan. Jadi untuk tujuan umumnya, teman-teman bisa melihat lagi lebih jelas. Referensinya saya lampirkan di bawah, silakan diakses di internet. Tadi di slide sebelumnya kita telah mempelajari tentang tujuan umum akuntansi menurut prinsip akuntansi Indonesia. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang tujuan kualitatif akuntansi menurut prinsip akuntansi Indonesia. Nah, tujuan kualitatif yang pertama yaitu relevan. Artinya, relevansi suatu informasi harus dihubungkan dengan maksud penggunanya. Jika informasi tidak relevan untuk keperluan para pengambil keputusan, tidak ada gunanya walaupun kualitas lainnya terpenuhi. Oleh karena itu, perlu dipilih metode pelaporan akuntansi keuangan yang tepat. Nah, tujuan yang kedua yaitu dapat diuji atau memiliki daya uji. Pengukuran tidak dapat sepenuhnya lepas dari pertimbangan dan pendapat yang subjektif. Untuk meningkatkan manfaatnya, informasi keuangan harus dapat diuji kebenarannya oleh para pengukur yang independen dengan menggunakan metode pengukuran yang sama. Prinsip kualitatif yang ketiga yaitu dapat dimengerti. Artinya, informasi yang disajikan harus dapat dimengerti oleh pemakainya dan dinyatakan dalam bentuk yang sesuai dengan pengertian para pemakai, sehingga tidak terjadi miskomunikasi antara pembuat laporan atau seorang akuntansi dengan
para pengguna informasi akuntansi tersebut. Kemudian prinsip kualitatif, tujuan kualitatif yang keempat yaitu netral. Netral dalam artian laporan keuangan atau laporan akuntansi atau informasi keuangan harus diarahkan pada kepentingan umum dan tidak bergantung pada kebutuhan pihak-pihak tertentu. Nah, tujuan kualitatif akuntansi menurut prinsip akuntansi Indonesia yang kelima yaitu tepat waktu. Artinya, informasi yang kita sajikan hendaknya bisa diberikan sedini mungkin sehingga menjadi dasar pengambilan keputusan ekonomi. Apabila laporan atau informasi yang kita berikan kepada manajer atau atasan kita diberikan tidak tepat pada waktunya atau terlambat, tentu akan sangat berpengaruh pada proses pengambilan kebijakan suatu perusahaan. Nah, yang berikut, laporan atau tujuan akuntansi harus memiliki daya saing atau daya banding. Dalam artian, informasi dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya dari perusahaan yang sama ataupun dengan laporan keuangan perusahaan sejenis pada periode yang sama. Kemudian, yang terakhir adalah lengkap. Lengkap berarti informasi keuangan harus lengkap jika memenuhi 6 tujuan kualitatif di atas dan dapat memenuhi standar pengungkapan laporan keuangan. Nah, kesimpulan dari pembahasan kita kali ini yaitu akuntansi adalah sebuah proses mencatat, mengklasifikasikan, meringkas, mengolah dan menyajikan data atau transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga pengguna laporan bisa dengan mudah mengerti dan membantu pengguna dalam pengambilan keputusan serta tujuan lainnya. Nah, sedangkan dalam prinsip akuntansi Indonesia, tujuan pelaporan keuangan dinyatakan sebagai tujuan akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Tujuan tersebut terdiri dari 2 tujuan pokok yaitu tujuan umum dan tujuan kualitatif. Tujuan umum akuntansi keuangan dan laporan keuangan merupakan gambaran mengenai informasi apa yang akan dihasilkan oleh akuntansi keuangan. Dalam tujuan tersebut tidak dinyatakan secara tegas mengenai siapa pihak yang dituju oleh informasi keuangan. Namun begitu secara implisit dapat disimpulkan bahwa pihak yang dituju oleh informasi keuangan adalah terbatas pada pihak investor dan kreditor. Sedangkan tujuan kualitatif dalam prinsip akuntansi Indonesia sebenarnya merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh informasi keuangan agar mampu mencapai tujuan laporan keuangan itu sendiri. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Semoga membantu kita